Selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini kita akan membahas tentang penggunaan turunan yang ketiga setelah persamaan garis singgung, garis normal, kemudian yang ketiga ini adalah fungsi naik dan fungsi turun. Jadi untuk materi yang ketiga ini adalah penggunaan untuk fungsi naik dan turun. Nah, untuk fungsi naik dan fungsi turun ini, anak-anak harus paham juga tentang bagaimana cara membuat pertidaksamaan. Jadi mencari interval dari suatu pertidaksamaan bentuk kuadrat. Karena kita akan menggunakan itu. Baik, untuk konsepnya, fungsi naik dan fungsi turun, jika dia disebut fungsi naik, kalau dia fungsi naik, itu berarti kurvanya akan bergerak naik, ya, misalkan seperti ini. Nah, nilainya dari kecil ke besar. Nah, kalau dilihat, ini kan naik dia, berarti gradien atau garis singgungnya, misalkan di sini, gradien atau garis singgungnya itu akan bernilai positif. Jadi, untuk fungsi naik, gradiennya positif. Karena dia naik. Nah, karena gradiennya positif, kalau anak-anak ingat, gradien itu adalah f aksen x. Positif berarti lebih dari 0. Nah, ini adalah konsep dari fungsi naik. Turunannya lebih dari 0 karena gradiennya positif. Kemudian kalau dia fungsi turun, itu berarti nilainya menurun atau mengecil. Misal kalau digambar seperti ini. Nah, mengecil dia nilainya. Dari besar ke kecil. Mengecil. Nah, ini kalau digambarkan sebuah gradien atau garis singgungnya, nah misalkan di situ. Jadi kalau turun berarti gradiennya negatif. Nah, sama seperti yang di atas, gradien itu adalah f aksen, sehingga f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, ini adalah konsep dari fungsi naik dan fungsi turun. Sebagai contoh, oh iya, lagi satu, ada namanya fungsi tidak naik atau tidak turun. Ini yang pertama. Kedua, ketika anak-anak menemukan bahwa turunannya adalah pas sama dengan 0, berarti gradiennya 0. Kalau gradien 0, itu berarti kan garisnya lurus. Ya, kalau digambar, ya garisnya lurus. Misalkan lurus begini, lurus mendatar, atau dia lurusnya vertikal, ya salah satu ya. Jika begini, berarti ini namanya fungsinya tidak naik dan tidak turun. Nah, jadi ada tiga konsep. Fungsi naik dan fungsi turun ini juga disebut sering dengan nilai stasioner nanti. Tapi nilai stasioner itu akan dilanjutkan ke pertemuan yang berikutnya. Jadi fungsi naik dan turun aja dulu. Nah, Ibu akan lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ada di LKS yang halaman 38 sampai 40. Itu ada yang nomor 3 Ibu ambil. Dimana diketahui fungsi fx fx itu adalah 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 36x ditambah 20. Kemudian yang ditanya, yang pertama, interval fungsi turun, f turun. Kemudian yang kedua adalah interval f naik. Ya. Untuk mencari ini, kita cari dulu turunannya. Misalkan untuk yang A, dia turun berarti f aksen x kurang dari 0. Nah, cari turunannya. Turunannya langsung 6x kuadrat tambah 6x min 36 kurang dari 0. Nah, ini 6, 6, 6. Bisa kita bagi 6 semua. Jadinya x kuadrat tambah x min 6 kurang dari 0. Nah, ini kita faktorkan. Ini kalau pemfaktoran tandanya harus sama dengan dulu ya. X 6, ada 5 kali 1, 6 kali 1, ada 2 kali 3. Kita pakai 2, 3. Biar plus 1 plus ini min. Sehingga x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Jadi x1 sama dengan 2 atau x2 sama dengan min 3. Nah, setelah dapat ini, kita langsung uji dia. Agar dia dapatnya yang min. Jadi uji titiknya. Uji titik x1 dan x2. Nah, kita buat dulu garis ini harusnya lurus ya.
Ini garis, kita punya min 3 sama 2. Min 3 berarti di sebelah kiri ya. Min 3 di sini, kemudian di sini ada 2. Nah, kira-kira 0 itu kan ada di antara ini, berarti 0-nya di sini. Oke, kita substitusi 0. Sub 0 ke, kita substitusi 0-nya ke fungsi turunannya, karena yang kita cari adalah turunannya harus 0. Ke f aksen x. Nah, substitusinya boleh yang sebelum disederhanakan, boleh yang setelah disederhanakan. Pilih aja salah satu. Jadi Ibu pilih yang sudah disederhanakan, x kuadrat tambah x min 6. Gimana dia dengan 0, kan gitu. Ternyata hasilnya 0 tambah 0 kurang 6. Ternyata min 6 itu adalah kurang dari 0 atau tandanya min. Nah, ini anak-anak lihat tandanya min. Tandanya min ini kita buat batas. Batas berarti di batas ini, di 0 ini tandanya min. Ya. Setelah itu pasti dia selang-seling. Setelah min pasti di sini plus, di sini plus. Jadi yang nilainya min hanya yang di sini. Nah, berarti dia interval turun itu ada di min 3 kurang dari x kurang dari 2. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah interval naik. Interval naik. Untuk yang B, interval naik, berarti f aksen x itu lebih dari 0. Kan kita sudah dapat tadi ya, yang langsung yang sudah disederhanakan x kuadrat plus x min 6 lebih dari 0. Nah, ini udah dapat langsung tadi x-nya. X sama dengan berapa tadi? 2 atau x1, x2 sama dengan min 3. Nah, sama kita buat dulu. Ini min 3, ini 2. Nah, setelah kita substitusi, kan sama, setelah kita substitusi kan sama dia ya. Pasti hasilnya plus minnya sama. Jadi sebenarnya satu aja bisa buat sih. Satu grafik. Nah, di sini min, di sini plus kan gitu tadi. Karena yang dicari lebih, berarti kita cari yang plusnya ke sini dia dan ke sini. Berarti HP-nya kok HP? Interval naik. Nah, min 3 ke kiri berarti x kurang dari min 3, 2 ke kanan atau x lebih dari 2. Nah, kapan menggunakan atau dan tidak? Kalau tadi kan hanya satu daerah yang di sini, berarti satu aja dia buat intervalnya. Kalau 2 kayak gini berarti ada ataunya. Untuk selanjutnya, anak-anak silakan latihan. LKS halaman 41 itu ada yang nomor 6. Soalnya ditanya fx-nya adalah x pangkat 3 min 12x plus 36 x plus 5. Ini ditanya fungsi naik, intervalnya berapa. Kemudian yang nomor 7, fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 9x plus 15. Ini yang ditanya fungsi turun. Nah, silakan anak-anak cari ya hasilnya, nanti kita diskusikan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.